Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Selamat belanja Rp20.000 per hari. Warga Indonesia bukan kelompok miskin lagi. Pengelompokan miskin di Indonesia ini menurut Bank Dunia bahkan lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Pakai penghasilan tahun 2017. Sekitar 7 tahun lalu, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Malaysia garis kemiskinannya sudah di atas Rp600.000 per bulan. Warga Indonesia bisa lebih sombong nih karena lebih pengeluaran per hari 20.000 aja udah jadi orang kaya. Data BPS bilang apa? Kita ke data berikutnya. Nah, kita bandingkan dulu data Maret dan September. Garis kemiskinan pada Maret 2024 menurut BPS nih ya adalah Rp582.932 per kapita per bulan. Atau kalau kita hitung secara harian dan dalam sebulan itu ada 30 hari, maka orang dibilang miskin adalah ketika belanja 19.431. Naik dikit ke 20.000 sudah bukan kelompok miskin. Batas kemiskinan naik di bulan September 2024. Nilainya jadi Rp595.242 per kapita per bulan. Atau nih kalau per hari hitungannya 19.841,4. Nilai belanja bulanannya naik sekitar Rp40 menjadi segini. Nah, persamaan keduanya adalah belanja makanan mendominasi dengan porsi lebih dari 74% dan sisanya adalah non-makanan. Mari berhitung secara awam. Belanja Rp20.000, 15.000-nya nih ya misalnya adalah makanan. Terus 5.000-nya itu masuk transportasi dan bayar listrik. Gimana dengan biaya sekolah ya? Pun kalau ketika 20.000 tidak masuk kelompok miskin, pertanyaannya apakah cukup in this economy? Yang pasti pemerintah mengklaim angka kemiskinan dan rasio kemiskinan terus menurun. Buktinya masih dari data Badan Pusat Statistik berikut ini. Nah, ini dia jumlah penduduk miskin turun. Kami ambil sumber dari BPS per 15 Januari 2025. Kita lihat di Maret 2022 ada 26,16 juta atau rasionya adalah 9,54%. September 2022 kayaknya agak naik tapi dikit ya, 26,36 juta atau 9,57%. Maret 2023 turun 25,9 juta, rasionya 9,36%. Maret 2024 turun lagi 25,22 juta dengan rasio 9,03% dan di September 2024 turun lagi 24,06 juta dengan rasio 8,57%. Fakta keras lewat data memang turun secara jumlah dan juga rasio sangat signifikan, bahkan rasionya dari 9%-an menjadi 8%-an. Tingkat kemiskinan ini saudara adalah yang terendah sepanjang sejarah. Setidaknya sejak tahun 1970 yang tercatat sebanyak 60%. Tapi selama ini banyak kritikan standar garis kemiskinan ini abu-abu. Karena yang dipakai untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia sudah terlalu rendah. Pemerintah didorong memperbarui metodologi pengukuran standar garis kemiskinan selama 26 tahun terakhir alias sejak 1998. Jadi nih, kalau Anda beli es kopi segelas harganya 20.000, jangan ngaku-ngaku miskin ya. Banyak keluarga miskin saudara yang bekerja di sektor pertanian. Tidak hanya itu, sektor informal juga masih mendominasi. Jadi terdapat, kalau kita lihat dari data ini, terdapat 47,34% rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya ini bekerja di sektor pertanian. Kemudian kalau kita lihat dari segi sektor informal dan formal, maka persentase rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya bekerja di informal ini adalah 61,34%.
Dan kalau kita lihat dari tingkat pendidikan kepala rumah tangganya, maka sebagian besar kepala rumah tangga miskin itu berpendidikan rendah, yaitu tamat SD atau tidak tamat SD, dan ini proporsinya sebesar 64,15%. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, maka secara umum rumah tangga miskin di Indonesia ini didominasi oleh mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian dan status pekerjaannya informal serta pendidikan kepala rumah tangganya adalah SD ke bawah.